Good vibes, real talk, real places. We're taking the mic out of the studio. This is Soundcast. 106.9 Bali United FM, your sportsman station. Sporty people, welcome back to Soundcast, dimana ini adalah program Bali United FM untuk talk show sama tamu-tamu yang keren. Tapi talk show-nya bukan di studio Bali United FM. Kita sudah ada di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Untuk acara apa? Untuk acara yang keren banget. Sekarang lagi ada event Aman Men's World Tennis Championship. Tapi sebelum kita ngomongin eventnya, kita kenalan dulu. Di sebelah kiri Yogi Maulana sudah ada siapa? Boleh diperkenalkan? Nama saya Lani Sardadi. Saya di kejuaraan ini bertindak sebagai turnamen director. Turnamen director. Selanjutnya ada siapa? Saya Tegar Abdi Satrio Wibowo, saya atlet Indonesia sekaligus pemain di Aman Mineral. Oh, Bu, kalau Tegar gimana Bu mainnya Bu? Tegar oke. Dia, ini Bu. dibikin untuk Tegar. Ini memang untuk ulang tahun Tegar. Enggak sih, gini. Mungkin jadi kita langsung aja ya sambil dynamic aja. Jadi kejuaraan ini tuh dibuat untuk salah satunya memperbaiki atau meningkatkan prestasi atlet-atlet Indonesia, di mana kalau tidak ada pertandingan internasional, mereka kan lawannya lo lagi gitu. Jadi kalau dengan ada banyak pemain yang dari negara macam-macam yang dia belum pernah ketemu, jadi itu otomatis meningkatkan pengalaman mereka dan jam terbang gitu. Ini juga turnamen yang diikuti oleh 15 negara ya kalau lebih ya Bu ya? Sebetulnya lebih ya dari 15 negara. Kalau mungkin pada saat event ini, saat ini minggu ini 15. Tapi kalau dengan ini kan sebetulnya dibikin 7 ya, 7 series. Jadi kalau dengan 7 series sih maybe 30-an mah ada ya. 30-40 termasuk negara. Indonesia ya Bu? Betul. Termasuk Indonesia. Tapi sebelum kita ngomongin Aman Men's World Tennis Championship, kita ngomongin dulu nih Bali Beach Country Club-nya nih. Kenapa dipilih sebagai venue Aman Men's Tennis Championship ini Bu? Kalau kenapa ini kita pilih sebagai venue Aman Men's Championship, karena sekarang ini yang memenuhi syarat untuk internasional itu hanya ini. Syaratnya apa sih Bu sebenarnya Bu untuk biar bisa mengadakan turnamen internasional? Yang pasti itu ITF ya. ITF itu federasi internasionalnya ya, yang memayungi olahraga tenis lah. Dari ITF itu ada ukurannya. Jadi ukuran tuh bukan hanya lapangannya ya mah, tapi dari depan sampai belakang, dari samping sampai samping lagi, itu semua ada minimumnya. Untuk di Indonesia yang memenuhi syarat itu sebetulnya dari sisi size ya, dari sisi ukuran ya, itu Jakabaring karena kan pernah dipakai juga untuk pertandingan SEA Games. Kemudian GBK tentunya, tapi GBK itu hanya punya 4 lapangan. Sedangkan untuk ITF minimum kita harus punya 6. Gitu. Berarti kalau di sini saya lihat kita ada 7 saat berarti... ini, dan lapangan ke-8 lagi dibuat. Wow, dan akan selesai nih Bu ya? Insya Allah. Doakan. Nah, ngomongin fasilitas yang sebagai syarat untuk turnamen internasional, apa aja yang sudah Bali Beach Country Club punya nih Bu? Untuk menaungi turnamen internasional nih. Yang udah pasti kan tadi saya bilang kita semua size-nya tuh udah ITF standard ya. Bahkan kita buatnya itu bukan hanya ITF standard, tapi kita akan bikin dengan ATP standard ya. Kalau ATP itu Association of Tennis Professional untuk putra, dan WTA Women Tennis Association. Itu kalau kayak Grand Slam ya, itu bisa berarti Bu ya. Teoritis. Teoritis bisa dipakai bisa, gitu teori, karena cuman itu kan saya nggak berani bilang karena belum dapat sertifikasinya. Nah, nanti orang ATP itu datang nih akhir September untuk ngecek sama. Jadi nanti kita ada umpamanya perbedaan antara ITF dan ATP nih ya. Nanti kita di sana tuh lapangan 7 dan 8 akan ada indoor. Kalau indoor tenis, ceiling height-nya dari ITF itu hanya perlu 9 meter. Tapi kalau dari ATP itu 14 meter. Dan kita akan bikin yang 14 meter. Jadi sekalian aja Bu ya, kita ikutin udah sama-sama standarnya bikin. ITP ya Bu ya. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada turnamen tenis nih Bu, biasanya Bali Beach Country Club nih dipakai apa sih sama? Kalau sekarang ini kan
baru banget ya. Jadi sementara ini kita hanya pakai gunakan untuk pertandingan. Kenapa? Itu kan masih ada tuh konstruksi pembangunan clubhouse. Jadi kita sesudah kompetisi ini kita akan fokus dulu menyelesaikan semua infrastruktur, yang mana infrastruktur itu akan kita perlukan untuk pertandingan ATP. Contohnya itu nanti akan ada recovery center. Jadi recovery center itu ada massage, ada cold plunge pool, hot plunge pool, ada mesin-mesinnya. Kalau atlet lebih tahu lah. Lengkap gitu. lah ya. Lengkap insya Allah. Jadi ada gymnya segala gitu. Jadi buat tamu yang berlibur yang punya hobi tenis, mungkin nanti bisa digunakan untuk kalau dia mau main tenis di sini, bisa sekalian ya Bu ya. Insya Allah kalau kita sudah menyelesaikan, setidak-tidaknya tidak terlalu bahaya lah. Kalau gini kan nanti ini kan seperti ya, kamu lihat ya, kita kan sih. kalau siang kita nggak konstruksi karena ada pertandingan gitu iya, kan, Bu. supaya aman. Iya. Kita kan maunya semuanya menikmati main tenis Dengan happy ya Bu ya. Ya nggak pakai benjol gitu kan ya. Gitu sih ceritanya. Jadi nanti insya Allah doakan aja kita semua on time. Jadi insya Allah at the end of this year or paling telat mid of next year everything will be ready, and then kita bisa buka untuk umum. Wah, gitu. berarti memang one stop ya Bu ya untuk para penggemar tenis. Selain bisa menikmati lapangan kelas internasional, bisa juga dapat fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati juga Bu ya. Betul. Untuk Saya recovery, rasa untuk gym. Betul. Jadi bukan hanya untuk olahraga tenis ya. Saya rasa untuk sport tourism Bali. Betul, itu sport juga tourism. bisa sangat dijual tanda kutip lah maksudnya ya. Gitu. Kalau misalnya nanti udah jadi nih Bu, bulan ini, kira-kira spot favorit di sini apa Bu? Yang akan jadi spot favorit Bu? Jadi ini bocoran dulu ya. Ya, boleh, Bu. Oke. Jadi bocorannya tuh Eksklusif ya teman-teman. eksklusif. Kayak podcast. Betul. Sebetulnya jadi kita rencana itu akan ada tenis lapangan yang 8 ini ya, kan Betul. ada 8 court. Nanti akan ada juga padel. Wow. Nah, nanti juga akan ada pickle, ya pickle. Terus kita lagi mikir nih, karena kan itu bakalan tinggi tuh ceilingnya. Kayak saya bilang tadi, kalau untuk ATP aja 14 meter, untuk padel nanti 12 meter. Ya itu kan berarti udah berapa tuh 20 Berarti something tinggi ya gitu. Nah jadi kita lagi mikir daripada itu temboknya nganggur, gimana kalau pakai wall climbing gitu. Wow. Ya kan? Iya Gar, latihan Gar dari sekarang Gar. Jadi Manjat, Gar. Gar jadi multi athlete, multi sport Multi-athlete. athlete ya. Itu rencana kita ya, didoakan saja mudah-mudahan rencana dari Bali Beach Country Club ini berjalan dengan baik. Amin. Habis ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi Sporty People. Setelah beberapa track yang mau lewat, kita akan ngobrol lebih fokus lagi seputar turnamen Aman Men's World Tennis Championship. Don't go anywhere, stay tune. We're taking the mic out of the studio. This is Soundcast. 106.9 Bali United FM, your sportsman station. Back again with me Yogi Maulana, tentunya sama Ibu Lani dan juga sama Tegar. Boleh say hi juga Ibu. Halo. Semangat. Bu, kita sekarang mau ngomongin tentang Aman Men's World Tennis Championship. Boleh diceritain sejarahnya Bu, sedikit Bu? Sejarahnya itu tadinya kita buat di Jakarta ya. Itu dengan nama Medco, Medco sebagai sponsornya ya. Tapi sesudah Medco ternyata Aman yang mau sponsori, dan for some reason they're quite happy. Jadi sekarang sudah 4 tahun 4 mensponsori tahun ya, kita. berjalan ya, Bu, ya. Berjalan. Nah kalau ditanya bagaimana, ya itu kita lobby ya. Waktu itu ke ITF, kebetulan saya waktu itu juga masih sekjen di PLT. Jadi untuk lobby ke ITF-nya tuh lebih mudah karena sudah ada hubungan lah gitu ya. Kalau
sekarang pindah ke sini ya karena obviously ini venue yang terbaik ya. Jadi dan nama Bali itu sangat populer. Jadi kalau saya tuh setiap bikin pertandingan dari tahun lalu lah ya, karena ini kan second year. Kadang-kadang saya sampai pusing terima request. Banyak nggak Bu yang request Bali Bu? Request wild card ya, terutama ya itu saya sampai kadang-kadang nolak-nolaknya karena 40 orang yang masuk, sementara untuk main draw tuh hanya 4 wild card, untuk qualifying babak penyisihan itu cuman ada 5 atau 6 tergantung lah. Kalau M15 tuh 6, kalau M25 itu 25, hanya 5. Nah itu nolak-nolaknya asik banget gue. Aduh. Tapi emang jatahnya wildcard berapa sih Bu dalam satu turnamen itu? Ya itu Bu? kalau 25 ya M25 itu 5 di babak penyisihan, 4 di babak utama. Kalau berarti ada wildcard yang dia nggak harus penyisihan dulu ya Bu ya? Iya, kalau yang nggak kalau rankingnya tinggi ya Bu ya? Kalau rankingnya tinggi pasti langsung masuk ke main draw. Justru untuk yang nggak rankingnya tinggi, kadang-kadang seringkali pemain gurem tapi tuh maksanya tuh setengah mati gitu. Wah. Sampai nge-DM Ibu Lani kan ya? Nge-DM wildcard sih beli. Iya, apalagi kalau bener deh. Kadang-kadang tuh udah ditolak masih terus, udah gitu kan internasional ya. Kadang-kadang ntar mereka nge-DM saya gitu WhatsApp ya. Jam 3 pagi. Karena beda waktunya. Iya betul. Tapi kalau saya lagi baik saya jawab, kalau lagi saya bete saya nggak jawab, gitu aja udah. Tapi ada klasifikasi sendiri nggak Bu untuk dapetin wildcard gitu Bu? Atau tergantung kebijakan turnamen itu sendiri? Sebetulnya kan tergantung dari kebijakan turnamen sendiri, dan kita juga diskusi dengan PLT. Berarti karena melihat atletnya dulu betul, Bu ya? karena kayak kita bilang tadi sebetulnya yang kita prioritaskan harus atlet Indonesia. Oke. Gitu. Jadi kadang-kadang ya itu tadi, atau yang kita punya kerjasama, yang exchange itu saya bilang itu. Tapi kan itu wildcard ya Bu betul. ya? Tapi itu kan juga kita ngomongnya untuk atlet kita ya, untuk atlet Indonesia gitu. Walaupun itu yang nanti akan dikasih wildcardnya tuh whatever lah, orang Jepang atau orang Singapura whatever. Tapi kan sebetulnya karena kita mau atlet kita berangkat ke luar negeri main di tempat yang lain lagi. Betul gitu, ya. Kayak Tegar ya Bu ya. Tegar udah pernah main kemana aja Bu? Dia Thailand, ya. Thailand, Vietnam, ke Polandia. Oh jadi sama saya tuh dulu ke Polandia tuh. Ketemu Robert Lewandowski nggak tuh? Wah belum ya. Lukas Kubots ya ketemu. Tapi ngomongin Aman Men's World Tennis Championship ini event yang berlangsung dari kapan sampai kapan Bu? Kita udah mulai sebetulnya dari 21 Juni ya. Iya kan? Itu UTR. UTR itu Universal Tennis Rating. Oke. Nah, sesudah itu baru ITF, yang mana ITF itu International Tennis Federation ya. Nah, jadi kita tuh ini adalah masuk di minggu ke-6. Minggu ke-6 ya Bu ya? So, karena udah dari tanggal 21 Juni. Juni ya Bu ya? Ya. Jadi ini kita ada seminggu lagi, minggu depan selesai baru the whole series 7 series habis. Oh, berarti nggak ada final gitu Bu ya? Ada setiap minggu final. Oh, setiap minggu final. Gitu. Jadi Sabtu Minggu tuh final. Berarti Sporty People bisa datang Sabtu Minggu Bu ya? Sabtu Minggu silahkan datang karena kan gratis. Jadi sisa 1 minggu lagi Bu ya berarti. Jadi weekend ini sama weekend depan. Weekend ini masih 2 minggu ya, masih 2 mingguan. Jadi lah. ketika ini tayang Sporty People udah bisa, masih punya kesempatan ya untuk ya, nonton. Ini tayangnya nggak tahu kapan saya. Siapa atlet-atlet yang bisa di highlight untuk ya sedikit ilmu lah tentang tenis ke Sporty People? Kayak Tegar pasti Tegar, bisa. pasti ya. Nah nanti Rifki ya, Rifki akan datang. Kalau Rifki itu sekarang di Indonesia ranking pertama kali ya. Gitu. Kalau kita akan menyaksikan ranking satunya. Ya, Kalau ranking Tegar satunya berapa, Indonesia. Ranking 3 sekarang. Nasional. Kalau ranking 2-nya siapa? David Anthony. ya. Anthony ya. Wow. David sama Anthony itu kakak beradik. Jadi saya suka bingung sekarang David yang jago apa Anthony yang jago gitu. Tergantung mood ya. Tergantung moodnya. Tapi tadi Bulani cerita ada ITF, ada UTR Pro. Itu boleh dijelasin nggak ke Sporty People? Perbedaannya ya. Perbedaannya Bu. Kalau dari pelaksanaan pertandingan, UTR itu nggak sistem gugur, dia round robin.
Oke. Oke, jadi main minimal 4 kali, Kompetisi ya kan? ya, Bu, ya? Kompetisi dan mereka kan ada 20 orang, dibagi 4 pool, jadi masing-masing main 5 ya. 5. Nah, itu Berarti poin tertinggi dia yang menang ya, Bu? dia yang menang di poolnya. Di poolnya. Di poolnya, kemudian dilawan pemenang pool sampai tersaring, dapatlah semifinalis dan finalis pada akhirnya. Nanti ada juara 1, 2. Betul. Tenis tuh juara 1, 2 apa ada 3 juga, Bu? Tergantung organisernya ya. Oh. Jadi kalau kita sih kita bilangnya 1 sama 2, ada yang 3, 4 bareng gitu ya. Juara Nah. favorit ada nggak, Bu? Oh ya, bikin ya ntar ya. Tergantung polling Instagram. Tergantung, ya. makanya Wah, Indonesia bisa yang tuh, menang itu tuh pasti. Itu lucu tuh, Iya. itu good idea Apa tuh. Gar Instagrammu Gar? Biar kita polling Gar. Negara Balik abdi. lagi. Kamu akan aku adu dengan Instagram Bulani. Jadi kalau kamu menang Kalau kamu gue kan- dimarah sama Bulani. Enggak lah, harus atlet yang lebih Harus atlet bagus. ya, Bu, Yang ya. lebih muda tuh harus lebih berprestasi daripada yang tua. Betul sekali, Bu. Seperti yang kita lihat di belakang ini ada banyak atlet-atlet internasional juga yang bertanding. Iya. Kurang lebih ada, kalau Yogi Maulana tahu, ada 15 negara atau bahkan lebih ya, Bu ya, sampai Iya. 30 ya kalau digabung sama UTR-nya. Negara yang jadi saingan berat Indonesia siapa sih, Gar? Maksudnya yang apakah Australia, apakah Hungaria? Masih banyak ya kalau dari dibilang saingan dari Indonesia, apalagi Indonesia kan masih pemainnya standarnya juga kalau dibandingin yang negara-negara lebih maju, masih pengalamannya dari segi bertandingnya kurang jam terbangnya. Oke. Jadi terutama Makanya- yang pemain-pemain dari Eropa gitu, Amerika gitu. No. Makanya kita bikin, Bikin, ya. ya. Dan mungkin bisa saya tambahkan ya. Saya tambahkannya itu kalau dibilang negara mana itu kalau di Asia mungkin yang tough itu Jepang sama China ya. Jepang, China ya. Thailand tuh sekitar sama lah sama kita. Ya kalau kita Setara lah ngomong ya. kita ngomong Southeast Asia, kalau lawan Singapura menang lah kita. Kita menang, ya. Bu. Oh, Wis. Malaysia, Bu. nah, of Brunei Darussalam, Bu. course. Apalagi Ada itu, nggak itu, Bu? apalagi itu nggak ada. Enggak. Nggak, cuman gini, kita nggak bisa lihat sebatas itu saja ya. Kita harus lihat juga kenapanya, Ya. ya. Yang udah pasti postur Ya. kita sama orang bule Boleh. itu beda. Mereka sudah menang di tinggi. Betul, jangkauan ya, Bu. ya. Betul, lari apa segala Lari, bener. court coverage itu beda lah. Tapi bukan berarti tidak bisa diatasi atau disiasati. Betul. Nah, itu bisa, tetap ada cara-caranya tersendiri. Nah, kalau kemarin ngikutin US Open, Mm. kan ada putri yang masuk final tuh yang lawan Emma Raducanu, Iya. namanya Janice Chen. Ya, Nah, Janice Chen itu dia Indonesia juga. kan, Indonesia ya? dan waktu dia junior bareng kali sama Tegar ya. Iya, Dan junior. Iya, ya, bareng dari junior. Satu angkatan, karena Bu. Satu sa- angkatan. saya juga masih di PLT waktu itu, zaman dia baru menapak lah gitu ya. Itu juga jenjangnya ada. Jadi masuk ke program GSPDP. GSPDP itu namanya Grand Slam Development Program. Nah, dengan ikut program-program seperti itu yang memang juga kita harus lobby dengan ITF Ya. dan itu ada jenjangnya. Membuka gitu. peluang lah ya, Membuka Bu, ya, peluang, untuk bisa betul. ikutan di turnamen Ya, besar kita belum tenis ya. ngomong soal pendanaan ya. Kan kalau dulu tuh selalu problemnya adalah pendanaan untuk touring. Iya, betul. Di tenis itu mahalnya di touring. Oke, untuk ikut Gitu. turnamen ya, Bu. Iya, ya. karena kan di luar negeri. Nah, kalau kita bikin di Indonesia, otomatis mereka nggak perlu keluar tiket yang banyak, nggak perlu visa. Kalau dia mau main di Eropa atau mau main di Amerika, belum Perlu lagi ngurus kan itu ya, ngurus Bu, ya. visa. Bahkan Tegar katanya ke Bali naik motor ya, Gar. Benar, buat benar. keliling di Bali aja. Untuk keliling di Bali, Iya. tapi dari rumah aslinya ke sini naik pesawat tentunya. Jangan kemana-mana, Sporty People. Obrolan makin seru. Stay tune terus di Bali United FM.
Soundcast. 106.9 Bali United FM, your sportsman station. Masih barengan Yogi Maulana, Ibu Lani, Sardadi dan juga Tegar. Tentunya di Soundcast presented by Bali United FM. Tentunya di event keren ada Aman Men's World Tennis Championship. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol seputar turnamennya, seputar Bali Beach Country Club, dan sekarang kita ngobrol sedikit sama Tegar nih sebagai atlet ranking 3 Indonesia. Gar, boleh diceritain nggak ke Sporty People kenapa kamu suka tenis awalnya, Gar? Awalnya sih dari kecil, dari waktu saya SD itu emang rencananya nggak ada ke tenis sih sebenarnya. Oh, awalnya kamu nggak suka tenis? Awalnya nggak ada ke tenis. Sukanya apa awalnya? Dulu waktu masih kecilnya kepengennya kan main bola. Sepak bola. Iya, kan apalagi di kampung kan kebanyakan gitu. Klub Indonesia favorit kamu apa nih sepak bola nih? Sekarang Persik Kediri. Persik Kediri. Iya. Mantap. Iya, orang Kediri soalnya. Kediri. Masa orang Kediri gak suka Persik Kediri? Iya. Oke. Nah, terus berjalannya waktu kakak saya yang awalnya duluan main ke tenis, terus saya ikut-ikut ke lapangan juga ya, ke lapangan terus nyobain, kok malah kayak enjoy, kayak makin menikmati main di tenis. Ya udah akhirnya saya ikutan main ke tenis. Akhirnya sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Sempet waktu dari SMP kan saya juga pindah ke klub tenis juga yang di Sukoharjo. Yang lebih profesional ya? Iya. Oke. Persiapan kamu untuk turnamen ini seperti apa, Gar? Persiapannya sih lebih ke arah ini ya, ningkatin yang perlu ditingkatin kayak dari segi fisik, pengalaman dari kan udah ada dari 3 minggu, 4 minggu kemarin ya. Mesti ditingkatin yang kekurangannya di mana. Sempat ada event nasional juga minggu kemarin sebelum kesini. Ya buat hitung-hitung pemanasan lah buat di Aman Mineral sini. Oke. Tapi yang kamu rasain bedanya turnamen di tempat lain, kamu kan udah sering ke Thailand ya, ke Thailand, Polandia, Vietnam, dan negara-negara lain. Main di Bali, main tenis di Bali apa rasanya, Gar? Lebih kayak ini ya, euforianya yang berbeda, soalnya kan tuan rumah, kita bisa bermain di rumah sendiri dengan suasana yang pastinya lebih kayak berasa di rumah gitu, lebih enjoy. Terus dari segi cuaca juga kan udah terbiasa juga di sini. Jadi lebih enak aja kalau main di Bali sini. Kalau di belakang yang main banyak orang luar negeri kayaknya agak panas ya. Iya. Itu kita poin tuh di situ tuh. Iya, kita menang. Kita bikin orang lain leleh. Iya. Bahkan kita nggak kasih air es dia. Iya. Kasian dan sekalian ya. Tapi Tegar kita full pokoknya. Iya. Tapi lawan terberat siapa, Gar? Yang sering kamu ketemu pasti ya. Untuk saat ini masih banyak ya di sini, soalnya kan berbeda-beda lawan baru juga. Terus ya lawan. Iya, baru lawan terus baru ya, terus. berarti ya, Bu ya. Oke. Kalau untuk dibilang yang terberat sih buat saya juga masih cukup banyak kalau di sini turnamen sini. Oke. Tapi even katakanlah Tegar nggak menang gitu ya, Iya. itu nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi dia bilang dia belajar. Betul. Dan even dia nggak lawan si orang itu, tapi dia bisa lihat nih, oh si ini lawannya mainnya begini, tipe permainan seperti ini, seperti itu. Jadi kalau nanti next time dia ketemu dengan lawan yang tipe Mirip-mirip permainannya ya, Bu? mirip-mirip, Iya. dia bisa tahu gitu. Makanya kita encourage. Kalau udah habis main, ya recover sebentar, istirahat, minum apa ntar. Tapi kalau ada yang lain main, nah nonton lah ya. gitu. Jadi pesan sponsor saya, nonton lah teman-teman di Bali ini. Nonton lah, siapa tahu kamu kayak Tegar ya, awalnya datang cuma buat nonton, siapa tahu anaknya, Iya, betul. adiknya, Keponakannya. kamu bisa arahin ke tenis. Ya kayak keponakan saya tuh sekarang lagi gila tenis dan gila padel gitu. Wah, lagi padel. Tapi saya atlet padel sih, Bu. Gitu ya. Gue lagi belajar tuh. Tapi atlet invitation, Bu. Kalau diajakin baru kita main. Nanti ya kalau udah jadi gue invite ya. Iya, Bu, mau dong, Bu, ya. Kita Insya menikmati Allah. fasilitas yang ada di sini, insya Allah Ya. nanti akhir tahun atau pertengahan tahun depan. Betul. Kamu punya ritual tersendiri nggak
Gar untuk sebelum pertandingan? Biasanya ritual atlet unik-unik tuh sebagai atlet. Nggak ada sih. Saya lebih ke arah kayak Denger pemain lagu pada kah? umumnya Apa? aja. Paling biasanya cuma pemanasan aja, Nah. stretching sebelum bermain. Dengar lagu suka nggak? Kadang-kadang kalau lagi agak stres gitu. Oke, lagu Kalau apa Gar? bingung. Lagu pereda stresmu Gar? Kadang sempet kayak lagu Inggris, kadang lagu Indo juga sih, tergantung suasana hati aja kalau saya sih. Oke. Kalau Indo, Pertanyaannya mestinya ke gue tuh. Bulani suka denger lagu? Coba silahkan tanya semua orang. Iya. Dari K-pop, dari Ibu denger K-pop juga? mau apa? Oh mama mai, Oh, mama mai. Ya ya ya. Wah, update banget nih Bulani nih. Nggak. Saya suka orang suka musik, tapi kalau Berarti Tegar bisa dance-nya biasanya bang 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 tuh. Bang bang bang. Bisa. Bang bang bang. tayang kan. Tayang. Keren. Beng beng beng. Itu lucu. Tapi Ibu ada nggak sih Bu lagu favorit Ibu Bulani kalau misalnya lagi, aduh nih lagi hectic banget nih ngurusin turnamen atau ngurusin Saya yang nggak lain-lain. ngurusin turnamen aja, saya denger lagu. Jadi gimana dong? Nah, Ibu dengerin Bali United FM Bu. Entah, Iya, pasti di dong. jalan request. Saya siaran pagi Bu biasanya. Oh gitu. Iya. I will. Sebelum berangkat kantor, Kalau dia ngobrol-ngobrol. senangannya rock. Oh dia rock ya. Dewa biasanya gitu. Dewa. Dewa. Iya. Kalau Indonesianya. Indonesianya Dewa. Kalau luarnya? Luarnya lebih ke arah, kalau luar saya lebih ke arah yang agak santai kayak Coldplay. Asik. Iya, Maroon 5 Ah gitu bukan ya, lo gitu. waktu itu yang YouTube, inget nggak? Yang waktu kita di Poland si orang Oh. India. Itu teman saya. Samaru itu. Oh lagu India. Nah, pokoknya kita try to be fun ya, maksudnya happy happy aja, aja. Jadi we take it easy. Jadi kan kerjaan mereka sebagai atlet itu berat ya. Betul. Jadi kita coba untuk memfasilitasikan kalau mereka lagi santai ya santai, bener-bener santai, kita happy aja lah gitu. Iya, Ya. gitu dong, dengerin lagu di Bali United FM biar nggak stres Ya, ya kan. betul. Sebelum berangkat kerja dengerin morning show pokoknya. Orang tahu saya stres kalau tiba-tiba nggak ada lagu. Oh gitu ya. Bu? Ah, Malah jadi kembali. karena bingung orang kenapa lo nggak ada lagu. Oh ya gue lupa nyalain saking gue Itu banyak berarti kerja. lagi hectic banget. Itu ya. gue lagi hectic Itu banget. kayaknya Senin ya Bu ya? Apanya tuh? Tiap hari Senin kayaknya. Enggak, tergantung yang datang. Ya. Tergantung yang Kalau datang. tamu gue yang menyebalkan, itu gue bikin stres tuh. Nah itu nggak ada lagu tuh biasanya tuh. Enggak kan Muter ya. lupa soalnya kan terutama pemain yang aneh-aneh ya kan, Iya. pemain macam-macam ya, ada Iya. yang menyenangkan, ada yang menyebalkan. Nah tiba-tiba datang menyebalkan, tapi kita nggak boleh marah Ya, kan. iya. Nah gimana caranya nggak boleh marah, tapi pengen gue tendang gitu. Jadi Kalau gimana? atlet yang nyebelin di tenis tuh biasanya ngapain sih Bu? Maksudnya requestnya Jadi, terlalu banyak kah? atau Requestnya apa? terlalu banyak, cuman yang nggak masuk akal gitu loh. Oh. Jadi kayak umpamanya pertama tuh waktu itu dia pernah ada minta, oh gue mau itu dong latihan di center court. Latihan itu Padahal kan nggak bisa ya. nggak, itu policy kita ya, maksudnya polisinya kebijakannya. BPCC, kebijakan kita nggak boleh, karena kan kita mesti jaga center courtnya. Terus nanyanya tuh why mau gue dong gitu ya, bilang it's my policy, why you have so many court that's open, I just need to play 1 jam dia bilang gitu ya. Tapi kita itu kan kalau bikin policy nggak bisa for Tebang you pilih ya. iya. Kalau gue mau tebang pilih pun pasti gue akan tebang pilihnya untuk yang buat orang Indonesia, Indonesia. gitu. Ngapain gue kasih Privilege ke lah. orang lain? Iya, itu privilege kita kan Iya. sebagai Oh. host. Soalnya kita ngeluarin uang kok untuk bikin pertandingan, kan bukannya gratis ya enggak sih? Ya, harusnya Ibu bilang this is Indonesia, not US, not London. Oh kita bilang gitu. Saya pernah bilang suatu Ada Bu ketika. itu memenya Bu. Oh bukan, betul. Kalau saya bilangnya Iya. gini, but in other tournament like in the Grand Slam or in the Challenger, they let us use it. Why aren't you playing in the Grand Slam and the Challenger? Iya, Kesel. poin lo tuh. Ah. Kita bip dulu yang itu ya. Iya kan, sekak dulu kan. Kalau lu Iya, jago bener, banget bener. kan berarti lu udah masuk Udah di sana, sana. ya. Yoi. Jadi Nggak nggak usah main di banding-bandingin gue sama orang Grand Slam. Biasa kayak gitu Bu ya. Ya. Emang kita harus Tapi terus terang itu gini apa? dinamika ya itu Bu ya. Dinamikanya, dan kalau dari referee atau ITF supervisor, mereka selalu bilang itu karena mereka di Asia. Orang Asia tuh cenderung nggak mau confrontational kan. Nah, Diam-diam jadi baik kalau bahasa Inggrisnya. Diam-diam tapi kan kalau kita nggak bisa begitu juga. Kalau ini this is our Kan this is turnamen dunia, our Bu, ya. tournament. No, this is our tournament. You follow our rules. If you Ya, don't like betul. our rules, then just leave the tournament. It's Betul. okay. Other people will come.
Simple ya. Iya. Other people will come, penonton juga will come. Gratis ya Bu ya? Gratis. Sampai tanggal berapa Bu? 14 September. 14 September. Masih ada waktu untuk kamu menyaksikan turnamen kelas dunia. Standarnya internasional. Cuma di Aman Men's World Tennis Banyak yang Championship. cakep-cakep juga loh kalau cewek-cewek. Yuk. Penontonnya Bu? Penontonnya juga. Pemainnya juga? Pemainnya kan cowok, jadi kalau Yang cakep-cakep cewek-cewek hari apa Bu? setiap hari ada. Setiap hari datang semua pemainnya. Tegar ada nggak Bu? Ada, ada. Pemain cewek favorit. Tanya aja dia, masih jangan tanya gue. Bu, Ya. sebelum menuju pertanyaan terakhir, apa harapan bulan ini untuk perkembangan tenis di Indonesia setelah adanya turnamen kelas dunia di Bali ini, Bu? Harapan saya tentunya olahraga tenis itu bisa lebih populer dan lebih maju dan bukan hanya musiman, ya. Jangan lagi hype aja. Terus drop terus enggak gitu ya, terus gunakanlah fasilitas yang ada, dalam arti kita sudah provide a world class stadium, world class facility, make the most out of it gitu, take advantage of it gitu ya. It's Jadi time for you to show up ya Bu ya? ya, jadi kita hanya bisa memberikan fasilitas, tapi disiplin, pembelajaran dan lain sebagainya itu terhadap diri sendiri ya, gitu. Semoga nanti juga ada lahir atlet-atlet Indonesia yang main di top levelnya Ya, Bu ya? kita doakan aja Kita bisa doakan. ada Janice Chen yang laki Ya, gitu ya. Tegar Ah, misalnya. tegar, Masih muda, tegar Bu. semangat. Masih muda nggak Bu? Di Muda usia lah, tenis, Bu? 22, masih Masih muda, ya? iya. Biasanya pemain tenis tuh sampai lama ya Bu ya? 35 Lebih lama lagi bowling, tapi bowling ya Bu ya? atlet bowling lebih lama lagi tuh bisa sampai 50. Oh, kalau olahraga lain catur Bu. Ah iya benar tuh, sampai gendut Bisa juga sampai nggak apa-apa ya. bapak-bapak tuh tinggal Tapi dikasih kita kan kopi. kita sekarang ini ada Tegar, ada Nathan Barki ya. Itu up and coming. Yang di bawahnya mereka, liftingnya di bawah dia tuh ada Valentino da Costa ya. Itu he's only 14 ya, 14 or 15 ya 15. sekarang. Jadi itu kita bisa pupuk terus, tapi itu tetap harus dari diri sendiri, Diri sendiri, nggak kan? bisa dipaksa Bu ya? Nggak bisa dipaksa. Karena buat saya tuh atlet itu salah satu orang, apa ya, bukan orang ya, manusia yang super, dalam arti disiplinnya itu wah banget lah. Itu benar-benar dari diri sendiri, kan semua orang ada kejenuhan, ada things like that ya, dan itu harus di overcome oleh atlet-atlet sendiri. Tidak hanya fisik, tidak hanya teknik, mental terutama Harus juga tetap fokus ya, Bu, tetap ya? fokus. Dan kalau itu, how do you get over kejenuhan, lalu kita balik lagi semangat lagi. Jadi ya, apalagi kalau Federasi hanya bisa membantu ya Bu ya? iya, dari dan belakang, saya Bu. nggak federasi loh ya, Sekarang udah nggak federasi. sudah tidak federasi. Jadi lebih cerah Bu. Oh, Karena nggak pusing. pastinya. Begitu berhenti jadi second happy. Hidup kembali. Iya, karena kita kan bisa dari luar ya, Iya, betul. gitu. Memangnya kayak contohnya bikin Bikin pertandingan turnamen ini ini, kan iya, itu dari luar. Bu, terakhir Bu, ajakin dong sporty people, masyarakat Bali dan pecinta olahraga untuk datang ke event ini, tentunya di Bali Beach Country Club Bu. Kita panggilnya apa namanya? Sporty people. Sporty people, ayo datang untuk menyaksikan Aman Mineral Men's World Tennis Championship di lapangan tenis yang baru, Grass Anyar, Bali Beach Country Club di kawasan wisata ITDC dari tanggal 21 Juni sampai tanggal 14 September. Jadi 2 minggu lagi masih ada. Masih ada waktu untuk kamu menyaksikan. Gratis, sudah tinggal masuk aja ya. Jadi masih ada waktu untuk kamu menyaksikan turnamen dunia cuma di Aman Men's World Tennis Championship 2025. Terima kasih Bu Lani. Sama-sama Yoga. Terima kasih atas Tegar. kesempatannya. Dan sampai jumpa Sporty People di Soundcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye.